Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Putri, NIM 2119298. Di sini saya akan menerangkan poin A, yaitu hakikat anak dalam Islam. Yang mana dalam Al-Quran, anak memiliki istilah ibn, yang mana masih seakar dengan kata bana, yakni yang berarti membangun atau berbuat baik. Dalam Islam, Al-Quran memberikan gambaran mengenai tingkah laku anak sebagai hasil dari proses perkembangan anak. Yang mana dalam proses perkembangan anak ini ada 4 model tingkah laku anak menurut Al-Quran, yakni pertama, anak sebagai penyejuk mata. Yang kedua, anak sebagai hiasan. Yang ketiga, anak sebagai fitnah. Dan yang keempat, anak sebagai musuh. Yang mana pada hakikatnya, anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang terpilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofitri, NIM 2119045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana karakter anak yang harus dikembangkan. Nah, sebagai orang tua, dalam mendidik anaknya harus bersumber pada 2 hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang cerdas dan juga berkarakter, serta memiliki integritas yang tinggi. Dan As-Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, maupun perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kita meniru Rasulullah? Karena Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita semua, yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah upaya dalam menanamkan nilai-nilai yang baik dan juga positif bagi peserta didik dalam konteks pendidikan di Indonesia. Itu meliputi ajaran agama, Pancasila, budaya di Indonesia, dan juga tujuan pendidikan nasional. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa karakter yang harus dikembangkan dalam diri anak. Yang pertama adalah karakter beriman, yang kedua karakter berilmu, dan yang ketiga karakter beramal soleh. Lalu dalam As-Sunnah atau hadis, yaitu Rasulullah telah mencontohkan 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik yaitu berkata jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah yaitu cerdas. Jadi itulah karakter yang harus dikembangkan dalam diri anak, yang meniru atau mengambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari Al-Quran terdapat karakter beriman, berilmu, dan beramal soleh. Sedangkan dalam As-Sunnah atau karakter profetik yang dicontohkan Rasulullah itu ada sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan juga fatonah yaitu cerdas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 2119042. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengembangan karakter anak secara Quranik dan profetik. Yang poin pertama yaitu aplikasi pengembangan karakter anak secara Quranik. Dalam Al-Quran, pendidikan karakter bertujuan untuk mengeluarkan dan membebaskan manusia dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang, menunjukkan manusia dari kehidupan yang keliru kepada kehidupan yang benar, dan mendamaikan manusia yang bermusuhan menjadi bersaudara. Pengembangan karakter sebagai proses yang diadani terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama pada usia dini disebut sebagai tahap pembentukan. Tahap kedua pada usia remaja disebut sebagai tahap pengembangan, dan tahap ketiga yaitu pada usia dewasa disebut sebagai tahap pemantapan.
Dan tahap keempat yaitu pada usia 2 disebut sebagai tahap kebijaksanaan. Perkembangan karakter sangat erat kaitannya sebagai perkembangan moral. Model-model pendidikan akhlak atau karakter dalam Al-Quran. Ada beberapa model pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu model perintah. Model perintah yang terdapat dalam Al-Quran mengarahkan sikap dan tingkah laku manusia ke taraf yang lebih baik. Yang kedua yaitu model larangan. Dalam pembahasan masalah akhlak, kalimat an-nahi lebih bermakna mutlak. Continue. Karena larangan yang disebutkan pada masalah akhlak adalah merupakan penjelasan perkara-perkara yang buruk yang harus ditinggalkan. Yang ketiga model tarhib atau motivasi. Tarhib menjadi model pendidikan yang memberi efek motivasi untuk beramal dan mempercayai sesuatu yang dijanjikan. Yang keempat model tarhib, menakut-nakuti. Dalam Al-Quran, tarhib adalah upaya menakut-nakuti manusia agar menjauhi larangan dan meninggalkan suatu perbuatan. Yang kelima model kisah, merupakan sarana yang mudah untuk mendidik manusia. Model ini sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran. Yang keenam model dialog dan debat. Pendidikan dan pembinaan dalam Al-Quran juga menggunakan model dialog dan debat dengan berbagai variasi yang indah sehingga pembaca menikmati keindahan tersebut. Yang ketujuh yaitu model pembiasaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya pembiasaan bisa terlihat pada terjemah Amirul Shalihat. Terjemah ini digunakan Al-Quran sebanyak 33 kali. Bisa terjemahkan dengan kalimat mereka selalu melakukan amal kebaikan atau membiasakan beramal soleh. Poin yang kedua yaitu aplikasi pengembangan karakter anak secara perfektif. Pendidikan perfektif yaitu adalah proses bimbingan dalam pengarahan anak didik kepada jati diri kemanusiaannya. Jati diri manusia yang senantiasa bersaksi bahwa ia merupakan makhluk Tuhan yang senantiasa bergerak menjadi insan kamil, diri yang sempurna. Tentu belajar pada sosok yang sempurna yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia telah mengajarkan banyak tentang kemanusiaan, liberasi dan transendensi menuju khairu ummah. Di sini Kontawijaya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok guru dan pemimpin umat yang sejati dengan bertadabbur pada ayat 110 Al-Quran, surat Ali Imran. Pendidikan perfektif ini merujuk pada misi kenabian yaitu menyempurnakan akhlak dan membawa kasih sayang sebagai semesta alam. Sebagaimana Kontawijaya dalam karyanya Paradigma Islam, menurutnya terdapat berkarakter baik dari segi akidah, etika, jiwa, dan kemasyarakatan. Berikut di antara faktor-faktor yaitu yang pertama, mendidik dengan panutan. Mendidik dengan panutan adalah di antara faktor yang paling efektif dalam membentuk anak yang berkarakter. Hal itu disebabkan karena seorang pendidik yang memberi panutan menjadi teladan di mata anak. Dan dengan cara spontan, anak tersebut akan menjadikan sebagai contoh dan idola baik disadari ataupun tidak. Yang kedua yaitu mendidik dengan pembiasaan. Imam Al-Ghazali pernah berpesan, anak adalah amanah bagi kedua orang tua. Dan hatinya yang bersih itu merupakan permata yang sangat mahal bagi kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya membiasakan dan mengajarkannya kebaikan, maka anak itu akan tumbuh dalam kebaikan tersebut dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu mendidik dengan nasihat. Di antara faktor yang paling penting dalam pembentukan karakter anak, baik itu karakter keimanan, etika, jiwa, dan kemasyarakatan adalah pendidik dengan nasihat yang baik. Mengingat di dalam nasihat itu terdapat pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan pemahaman keadaan anak tentang hakikat segala sesuatu. Yang keempat yaitu mendidik dengan evaluasi. Maksud dari metode ini adalah mengawasi dan menyertai anak dalam pembentukan akidah, akhlak, dan kemasyarakatan